dosen penguji UPI yang terhormat, perkenalkan saya Inir Nurhayati SPDSD. Saya guru SDN 2 Selajambe, Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Pasundan, Bandung. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja atau UKIN yang dilakukan di sekolah saya, yaitu Sekolah SDN 2 Selajambe. Berikut video praktik uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita mulai lagi di pembelajaran. Untuk memulai pembelajaran biasanya kita terlebih dahulu berdoa, ya, supaya pembelajaran hari ini bisa kita terima, bisa berjalan dengan lancar. Untuk berdoa dipimpin oleh Kamal. Ayo maju ke depan untuk memimpin teman-teman berdoa. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Kemudian setelah berdoa ini akan mengabsen kehadiran kalian untuk hari ini. Ibu absen dulu. Coba Anissa ada hadir? Hadir, Bu. Iya. Doni? Hadir, Bu. Ada. Kemudian Kamal? Hadir, Bu. Seno? Hadir, Bu. Sidi? Hadir, Bu. Hadir. Kemudian Zahra ada? Hadir, Bu. Iya, semuanya hadir. Berarti untuk kelasnya lengkap, ya. Nah, sebelum ke pembelajaran, coba lihat dulu ke depan. Nah, untuk pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar di tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan, subtema 3 bersatu kita teguh di pembelajaran yang pertama. Tapi sebelum ke materi, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Merdeka. Coba berdiri. Nah, berdiri biar kita semangat menyanyikannya sebentar ya. Ya, berdiri. Berdiri lagi, ya. Kita tepuk semangat bersama-sama.
dari Zafra. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Iya, Seno apa? Proklamasi adalah pernyataan yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan. Iya, bahwa proklamasi itu menyatakan kemerdekaan. Sehingga, nah lihat ke depan. Nah, sehingga untuk proklamasi itu bahwa proklamasi kemerdekaan yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia menandai bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, merdeka dalam artian merdeka dalam segala bentuk penjajahan dari bangsa lain dan bebas mengatur nasibnya sendiri tanpa adanya campur tangan dari bangsa lain. Sekarang kita sudah merdeka kan? Iya, sekarang sudah merdeka. Kita bisa bebas, kemudian negara bebas untuk menciptakan misalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bebas kita atur sendiri, baik itu pemerintahannya, ya. Kemudian kita juga bebas melakukan sesuatu tanpa rasa atau tanpa adanya ketakutan, ya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, semuanya ada 8. Ibu ingin kalian membacakan yang nomor 1 dulu. Siapa? Siapa yang akan membacakan tujuan pembelajaran nomor 1? Ayo, Kama, coba baca yang pertama. Melalui kegiatan mengamati tayangan video pembelajaran, murid dapat menganalisis makna proklamasi kemerdekaan sebelum dan sesudah. Bangsa Indonesia merdeka dengan benar. Iya, kemudian ada lagi yang kedua. Coba siapa yang membaca yang kedua? Iya, Chandra coba. Melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, guru dapat menentukan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya dalam tulisan. dengan Ya, itu untuk tujuan pembelajaran kita yang kedua. Yang ketiga, iya, Doni. Ya, coba. kegiatan pengusahaan dalam PKPD murid dapat menemukan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, Seno. Iya, coba Seno. Kegiatan mengamati teks pembacaan yang berjudul PMJ Ya. masih murid dapat menemukan kata maksud dan teks cerita secara dengan benar. Ya, yang kelima. Ayo, adik saya kelima. Melalui kegiatan presentasi dengan Ya. kelas, murid dapat menyajikan laporan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, yang keenam. Ayo Sidik, ya Sidik yang keenam coba baca. Melalui tanya jawab dan penugasan dalam LKPD, murid dapat mendeteksi Iya, yang ketujuh dan kedelapan. Yang ketujuhnya, melalui kegiatan diskusi, murid dapat melengkapi peta pikiran mengenai teks bacaan dengan tepat. Yang terakhir, melalui kegiatan presentasi di depan kelas, murid dapat menunjukkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan menggunakan aspek apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana, serta kosakata baku dengan tepat. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan untuk pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya coba ibu punya gambar. Coba lihat ke depan, terlihat jelas tidak? Iya, jelas. Itu coba dilihat gambarnya. Kemudian silakan buat pertanyaan berdasarkan gambar di atas dengan menggunakan kata apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, jadi coba kalian amati dulu gambar. Kemudian ibu mau kalian membuat kata tanya dengan kata tanya apa dari gambar tersebut. Ya. Siapa yang sudah bisa membuat kata atau pertanyaan dari kata tanya apa? Siapa yang sudah? Ayo Doni. Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Ada yang mau menjawabnya? Sedang kegiatan memeriahkan HUT RI. Iya, katanya apa yang terjadi pada gambar ini? Sedang apa? Memeriahkan HUT RI. Ya, sedang memeriahkan HUT
Ini Abi. untuk kegiatan panjat pinang. Ya, itu tadi pertanyaan apa. Sekarang kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari kata tanya siapa. Ayo, siapa yang mau? Iya, Zahra. Siapa yang ikut pada kegiatan tersebut? Siapa? Nah, kira-kira sebentar. Siapa yang ikut pada kegiatan tersebut? Kegiatan tadi ini sedang memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Jawabannya apa tadi? Ayo. Semua warga masyarakat dan anak-anak. Ya, siapa yang ikut dalam acara tersebut? Semua warga. Berarti bebas kan? Tidak ada pengecualian. Misalkan orang itu jangan, anak-anak tidak boleh. Misalkan orang tua tidak, tapi semua bisa mengikuti, bisa menyaksikan kegiatan tersebut. Sekarang ada kata di mana? Ayo, di mana? Ya Bu, Di mana apa? di mana tempat kegiatan panjat pinang itu? Iya, kira-kira di mana dari gambar ini? Ada yang mau menjawab? Di tempat terbuka atau di lapangan? Di tempat terbuka. Iya, biasanya kalau untuk lomba-lomba dalam rangka memeriahkan HUT RI itu di tempat yang terbuka. Ya, jadi misalkan di lapangan. Kemudian pertanyaan berikutnya coba siapa? Nisa apa? Mengapa diadakan lomba panjat pinang? Mengapa diadakan lomba panjat pinang? Untuk apa katanya? Untuk merayakan HUT RI dan untuk memaknai hari proklamasi. Iya, untuk merayakan HUT RI dan sebagai kita masyarakat untuk memaknai kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, jadi untuk memaknai banyak sekali hal-hal yang kita lakukan untuk memaknai kemerdekaan itu. Nah, misalkan dengan mengikuti berbagai kegiatan. Nah, kegiatan lomba-lomba dalam memeriahkan HUT RI. Nah, kemudian pada pembelajaran kali ini kalian akan membahas tentang makna dari proklamasi. Nah, tapi sebelum kita melihat video ini, Ibu akan membagikan bahan azab untuk pembelajaran makna proklamasi. Iya, supaya lebih mengerti. Nah, sekarang coba lihat videonya, kemudian diamati. Ya, sudah terbagi kan ini semua. Di sini kalian boleh bisa dibuka. Di sini ada materinya. Kemudian coba amati dulu video. Proklamasi berasal dari kata proklamatio dari bahasa Yunani. Memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Setiap bangsa pasti menginginkan. Nah, itu tadi video tentang materi makna proklamasi. Jadi ada makna proklamasi, kemudian apa saja yang harus kita lakukan sebagai pelajar. Tadi contohnya sebagai pelajar kita harus rajin belajar. Iya, nah tadi pada zaman sebelum merdeka rakyat bagaimana? Setelah tadi lihat video tadi, kehidupan masyarakat sebelum adanya kemerdekaan bagaimana rakyatnya? Apakah menderita atau senang? Menderita kan? Ya, bahwa sebelum adanya kemerdekaan masyarakat itu hidupnya menderita oleh siapa? Oleh penjajahan. Tapi setelah adanya kemerdekaan bagaimana? Bebas tidak kita? Bebas ya, kita bebas melakukan apapun tanpa rasa ada ketakutan, kemudian tanpa ada tekanan dari pihak lain atau dari penjajahan. Nah, kemudian tadi untuk kemerdekaan
kemerdekaan. Nah, sekarang ini ada sebuah teks bacaan. Nah, ada bacaan yang berjudul BM Dia dan Naskah Asli Proklamasi. BM Dia ini adalah tokoh yang berjasa dalam memproklamasikan kemerdekaan. Nah, ini ada teks bacaan yang berjudul BM Dia dan Naskah Asli Proklamasi. Nah, sekarang ibu ingin satu orang membacakan teks yang berjudul BM Dia dan Naskah Asli Proklamasi yang ini. Ini ada dua paragraf. Coba siapa? So, Doni baca dengan keras. Teks proklamasi awalnya ditulis Ditulis tangan, ya, kemudian dipetik oleh Saidin Melik. ya. Terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Ya, terus bawah. Seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dia. Ya. Ia Berikutnya kalian mengamati ada tidak kata baku dan tidak baku dari bacaan ini. Tapi sebelum kalian mengamati kemudian mendeteksi kata baku ada tidaknya di teks ini, ibu akan menayangkan sebuah video terlebih dahulu. Nah, coba kalian lihat video pembelajaran berikutnya. Murid-murid hebat, pembahasan kita berikutnya masih di tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu kata baku dan tidak baku. Tahukah kamu tentang kata Kata baku? baku. Kata baku cirinya 1. Apabila ada teknis pada kolom yang termasuk kata baku dan tidak baku di bawah ini. Nah, ibu mau kalian ke depan untuk menceklis. Contoh yang pertama, Pus, ini termasuk kata baku atau tidak baku? Kata baku. Kita lihat ceklis. Siapa yang pertama Saya. mau berubah? Iya. Untuk Bus, ini termasuk kata Baku. baku. Berarti kata yang tidak bakunya biasanya apa? Bus. Bus atau Bis. bis. Iya. Yang kedua ada kata nomor. Ini termasuk kata baku atau tidak baku? Siapa yang mau ke depan menceklis? Iya. Untuk nomor ya. Nomor termasuk kata tidak baku. Untuk kata bakunya adalah nomor. iya, nomor. Iya, bagus, pinter. Sekarang, nah, ya, yang ketiga siapa yang mau ke depan lagi? Iya. Yang ketiga ada kata Februari. Coba, Februari itu kata baku atau tidak baku? Iya, Februari itu kata baku. Biasanya kita sering menjumpai di teks atau di tulisan kata yang tidak bakunya ini F ini Besar. diganti biasanya U P. sama P ya. Jadi bukan Februari tapi Februari itu menggunakan kata yang tidak bakunya. Kemudian silakan dulu untuk Zahra. Bagus. Yang aktivitas coba. Aktivitas ya. Aktivitas bagaimana? Ini baku atau tidak baku? Iya, menurut Doni ini aktivitas kata baku. Betul salah? Betul. Biasanya kita menjumpai kata tidak bakunya di huruf yang V. Ya, aku bagikan LKPD sebentar. Berdiskusi untuk mengerjakan LKPD. Kemudian tulis kelompok berapa, kemudian anggotanya siapa saja. Tulis di LKPD. Dicopot. Nah, di sini di lingkungan rumah. Coba dijawab. Jawab yang rapi tulisannya. Nah, ini bisa dimasukkan ke sini. Nah, dilipat saja. Nah, yang ini bisa dipindahkan. Nah, 1, 2, 3. Coba tulis.
Kelompok 2 belum? Iya. Ke bawah, cukup ke bawah. Cukup ke bawah. Nomor 3 iya. 1, nomor 2 sudah. Nomor 3. Kalau sudah dilihat kembali tulisannya, jawabannya bisa terbaca tidak, betul atau tidak. Waktunya 5 menit lagi. Ada yang belum? Iya. Coba yang belum segera diselesaikan. Kemudian nanti siapkan untuk presentase ke depan. Nah, tapi sebelum presentase ini ada apa? Bacanya? Ice breaking. Iya. Kalian tadi kan sudah mengerjakan LKPD banyak ya. Sekarang kita lihat dulu ice breaking yang ada di video. Nanti kita melakukan ice breaking bersama-sama. Nah, untuk ke presentasi kita ice breaking dulu. Coba berdiri dulu, berdiri. Nah, berdiri ya. Kita lihat dulu ice breakingnya. Nah, kemudian kita sama-sama sebentar. Satu dari kiri, satu dari dua dari jembatan. Dua dari kiri, tiga dari empat dari belakang merah jendela. Tiga dari kiri, tiga dari empat dari belakang merah. Coba. Dari apa? Mempresentasikan Mempresentasikan hasil LKPD yang sudah diselesaikan dari tiap-tiap kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Coba dibaca. Makna proklamasi. Proklamasi
terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi coba dengarkan. kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Ya, itu untuk makna proklamasi. Bagaimana kelompok satu sama tidak? Nah, terus yang nomor berikutnya. Jelaskan penerapan dalam memaknai kemerdekaan di lingkungan keluarga atau perubahan. Makna proklamasi kemerdekaan nasional saling mewujudkan sikap persatuan antar anggota keluarga Ya. dengan cara saling membantu. Terus mana tulisannya? Mempererat hubungan keluarga dengan saling menghargai dan saling mencintai, mewujudkan sikap menghormati kepada anggota keluarga yang lebih tua, terutama orang tua. Iya. Bagaimana nomor 3 untuk kelompok satu? Ada yang mau menanggapi? Sama? Iya. Kegiatan yang kedua. Kegiatan yang kedua sampai 5 dibaca. Selasa pagi, nama hari ditulis dengan huruf kapital. 46 babak 19 hari, penulisan angka secara berurutan. Soekarno dan nama orang menggunakan huruf kapital. Ya. Ketik digandeng karena bukan kata depan. Disimpan digandeng karena bukan kata depan. Iya. Itu tadi hasil dari kegiatan 2. Sama tidak untuk tadi? Pengerjaan kelompok 1? Nah, satu lagi di kegiatan yang ketiga. Untuk kegiatan yang ketiga ini mengisi, ada kata tanya kan yang tadi, kemudian mengisi peta pikiran atau peta konsep. Coba dibaca hasilnya. Untuk kata tanya apa? Ya. Peristiwa Dia menyerahkan naskah asli proklamasi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Terus untuk mengapa? Dia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah yang tinggi. Ya, kemudian kepilih siapa? Dia Soekarno, Soeharto, dan Soeharto. Ya, nama orang. Kemudian ke bawah di mana? Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi. Kapan? 19 Mei di 1902. Iya, itu untuk hasil peta konsep dari kelompok 2 pada kegiatan 3. Sama atau tidak tadi untuk kelompok 1? Sama. Udah terisi semua ya. Coba penutupnya kalau sudah. Ayo. Demikianlah hasil mempresentasikan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan semua. Iya. Itu tadi hasil dari presentasi dari kelompok 1, kemudian ini dari kelompok 2. Untuk hasilnya tadi yang pertama itu dari makna proklamasi di bahan ajar ada ya, di bahan ajar kalian ada yang tadi dibagikan. Kemudian untuk makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari juga itu ada di bahan ajar yang sudah tadi ibu bagikan. Nah, untuk pengerjaannya, untuk peta konsep, kemudian untuk apa lagi, yang penulisan kata baku sudah cukup bagus. Setelah mempresentasikan, kemudian ibu ingin itu dirapikan, jangan sampai tercecer. Setelah presentase sudah menanggapi, sudah memberi word, kemudian kita simpulkan untuk materi pembelajaran hari ini. Boleh dilihat dari bahan ajar. Nah, bahan ajarnya coba dibuka kembali. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita belajar apa? Kesimpulannya yang pertama kita mempelajari apa tadi? Iya, apa? Iya, makna proklamasi. Apa saja makna proklamasi? Coba Doni baca dari makna proklamasi yang tadi kita pelajari. Proklamasi sebagai bentuk perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi sebagai awal bentuk negara kesatuan
bangsa Indonesia sebagai negara yang bermartabat. Jadi sekarang kita itu berada dalam kehidupan yang bebas dari penjajahan. Kemudian setelah proklamasi tadi juga kita mempelajari kata apa tadi? Kata, ada kata tanya, ada kata baku dan tidak baku. Iya. Kemudian setelah tadi ada kata tanya, kemudian ada kata baku dan tidak baku. Apa sih yang paling kalian sukai coba pada pembelajaran hari ini? Video. Ada videonya suka, kemudian materinya suka tidak? Suka. Suka. Kemudian ada yang belum dipahami tidak? Tidak. Semuanya paham? Paham. Bahan ajar sudah ada, kemudian video pembelajaran tadi sudah ditayangkan. Nah, untuk mengetahui sampai sejauh mana kalian bisa memahami materi kali ini, coba Ibu akan bagikan lembar evaluasi. Nah, diisi 5 menit saja. Isinya 5 menit. Kasih nama, nomor absen. Kasih nama, nomor absen, jangan lupa. Soalnya ada 10 untuk pilihan ganda. Coba dibaca dengan teliti. Dijawab di silang, ya, di ABC. Berilah tanda silang pada huruf pilihan A, B, C atau D. Kerja sendiri ya? Ini tidak berkelompok ya. Kerja sendiri, tidak berkelompok. Kalau sudah, boleh dikumpulkan. Menit ya, sebentar lagi. Kalau sudah boleh disimpan ke depan. Yang sudah boleh serahkan ke depan ya. 1, 2, 2 ya. 4, 5. Iya, semua sudah mengerjakan lembar evaluasi. Nanti Ibu akan memeriksa dan menilainya. Kemudian coba duduk kembali yang rapi, karena sudah mengerjakan evaluasi. Pembelajaran kita akan segera berakhir. Tapi duduk ya. Tapi untuk pembelajaran berikutnya di rumah kalian membaca kembali materi yang berjudul manfaat persatuan dalam NKRI. Ya, di rumah nanti dibaca materi selanjutnya. Sekarang sebelum pulang, Ibu ingin kalian berdoa dulu, dipimpin oleh satu orang. Nah, sebelum pulang kita berdoa dulu. Tadi sebelum belajar berdoa, sekarang juga berdoa. Satu orang. Ayo, maju.
beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Silakan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jangan lupa untuk mempelajari kembali materi yang akan dibahas selanjutnya. Kemudian di rumah jangan lupa belajar. Mengerti anak-anak? Iya. Sekarang coba duduknya yang rapi dari kelompok yang satu dulu. Pulang ya kelompok satu. Kemudian kelompok berikutnya kelompok 2.